Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Metaphysics for Life. Di sini saya akan membahas segala sesuatu tentang dunia yang tidak kelihatan, yaitu dunia metafisik. Tetapi sekalipun ini dunia yang tidak kelihatan, ini bukan dunia magic atau bukan dunia mistis yang lebay. Karena dunia metafisik juga bisa dimengerti, bisa diterima oleh nalar atau logika manusia. Nah, saya akan membahas banyak hal di sini kaitannya dunia yang tidak kelihatan ini, dunia metafisik, dan efeknya terhadap dunia fisik, dunia yang kelihatan pada saat ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap terus menyimak di video-video di channel Metaphysics for Life. Ya, di video sebelumnya saya telah membahas dan menjelaskan bagaimana sebuah realita, sebuah keadaan itu bisa muncul di dalam kehidupan setiap kita manusia. Ya, di sana di kenyataan ada banyak sekali realita atau kenyataan, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Tetapi faktanya hal-hal tersebut ada dan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin selama ini Anda tidak pernah memiliki kesadaran untuk mengerti bagaimana suatu kenyataan, bagaimana suatu keadaan bisa hadir di dalam kehidupan Anda. Anda cenderung menganggapnya, ya memang itu terjadi, ya memang terjadilah. Tetapi faktanya kita ternyata menemui banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan hadir dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya akan menjadi lebih serius ketika yang kenyataan yang ada lebih banyak hal buruknya ketimbang hal yang baik. Nah, makanya di video ini, di channel ini, saya akan menyadarkan Anda akan hal tersebut. Bagi Anda yang baru bergabung dengan saya, pastikan menonton video yang sebelumnya supaya Anda ngeh runutannya ya. Ya, di video kali ini saya juga akan membahas langkah berikutnya atau hal berikutnya yang juga sangat mendasar, sangat penting. Karena untuk kita membuat sebuah kenyataan yang lebih baik di hari esok, di masa depan kita, artinya kita ingin memperbaiki kualitas kehidupan kita yang dulu tuh banyak yang buruknya ya, banyak yang rusaknya. Contoh seperti kesehatan yang rusak, sakit-sakitan terus, lalu kemudian keuangan yang rusak, psikologi yang rusak, galau terus ya, atau kehidupan-kehidupan lainnya. Supaya membuatnya menjadi lebih baik, Anda harus mengerti dan memahami terlebih dahulu hal berikut ini. Ini penting supaya hal-hal buruk itu seminimal mungkin tidak muncul lagi di dalam kehidupan kita di hari esok dan masa depan kita, diganti dengan hal-hal yang baik yang jauh lebih membuat kehidupan ini lebih indah, seperti rancangan Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak ingin kita mendapati kehidupan yang terpuruk, yang merana, yang galau gitu ya. Kehidupan yang indah yang Tuhan mau buat diri kita. Nah, makanya Anda harus mengerti hal-hal tersebut ini. Nah, kalau saya umpamakan hidup kita ini seperti sebuah handphone, katakan handphone kita rusak ya. Nah,
Kalau kita ingin memperbaiki handphone yang rusak itu, ingin menjadi kembali handphone yang berfungsi, yang baik, yang layak pakai. Nah, tentunya untuk memperbaiki handphone itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita miliki adalah, kita harus mengerti seluk-beluk handphone tersebut, bagaimana sistemnya, bagaimana mesin HP itu bekerja. Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kerja mesin HP tersebut, yang niatnya mau memperbaiki yang HP yang rusak, justru sebaliknya malah membuat HP itu rusaknya jadi semakin parah. Ya, coba Anda bayangkan, Anda tidak memiliki pengetahuan tentang mesin handphone. Anda bongkar HP, bongkar sana sini, bongkar sana sini. Jangankan untuk memperbaikinya, setelah bongkar masangnya aja Anda pusing, ya. Jadi terima bongkar, nggak terima pasang gitu nanti. Akan jauh lebih banyak kerusakannya. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita pribadi. Kalau Anda dan saya tidak mengerti bagaimana sistem kehidupan ini bekerja, menghadirkan sebuah kenyataan, sebuah realita, maka berupaya untuk membuat kehidupan masa depan lebih baik itu hanya akan menjadi harapan hampa. Nah, tapi jangan khawatir, justru saya di sini akan berbagi sebuah pengertian bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita lebih baik lagi di hari esok dan masa depan. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa di alam semesta ini ada sebuah sistem, ada sebuah mesin yang membentuk sebuah realita, sebuah kenyataan hadir di dalam kehidupan kita. Baik itu realita yang secara individu, secara personal, secara pribadi, atau realita yang sifatnya secara massal, secara menyeluruh, dialami oleh semua orang, ya. Nah, apa yang dimaksud realita individu? Realita individu itu begini. Di masa yang sama, di waktu yang sama, ada orang yang hari-hari ini terkena sakit penyakit gitu ya. Apalagi di masa virus corona sekarang ini. Ada pribadi-pribadi yang memang mengalami sakit. Tetapi ada individu lain yang juga tidak mengalami sakit. Nah, ini yang saya maksud realita individu, sifatnya pribadi. Realita yang massal kurang lebih seperti ini. Terjadi sebuah bencana, katakan bencana yang terbesar yang pernah kita sama-sama alami di Indonesia itu tsunami di Aceh, ya, tahun dulu itu. Nah, warga di sana, orang-orang di sana secara massal mengalami yang namanya bencana. Nah, itu realita yang terjadi massal. Orang mengalami semua gitu. Sekalipun di dalam kenyataan itu tidak semua orang mengalami hal buruk, ada juga yang mengalami hal-hal yang baik gitu ya. Tetapi itu yang saya maksud realita individu dan realita massal. Saya akan menjelaskan, akan sharing kepada Anda kenapa di suatu masa, di satu waktu yang sama, realita yang terjadi kepada setiap orang itu berbeda. Saya kembali lagi mengambil contoh realita yang benar-benar sedang nyata terjadi hari ini. Di masa pandemi virus corona yang menyebar di seluruh dunia, ada dua golongan orang yang mengalami realita atau kenyataan yang benar-benar sama sekali berbeda. Nah, golongan yang pertama adalah orang-orang yang mengalami keterpurukan, ngenes gitu ya keadaannya.
udah mah sakit, karena sakit dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, lalu kemudian berefek kepada psikologinya. Psikologinya jadi kekhawatiran, jadi takutan, jadi gelisah, jadi galau tingkat dewa. Nah, itu satu golongan orang. Ada sebagian golongan lainnya yang justru realitanya terbalik. Justru di masa orang-orang merasa ngenes, merasa kesulitan, tetapi orang-orang ini mengalami peningkatan. Mereka lebih sehat, mereka lebih maju, mereka lebih bersinar, mereka lebih produktif. Pernahkah Anda tersadar apa yang membedakannya? Padahal kita hidup di dunia yang sama, di masa yang sama. Tetapi kenapa realita atau kenyataan yang dialami itu berbeda? Nah, ini rahasia pentingnya. Ini rahasia penting yang harusnya semua orang mengerti dan memahami. Begini, saudara. Semua hal di alam semesta ini, kalau saya berbicara alam semesta itu menyangkut tatanan planet-planet yang saya jelaskan di video berikutnya, dan kehidupan kita di bumi ini itu alam semesta ya. Nah, di alam semesta ini kita semua itu saling terhubung, saling terkoneksi, saling nyambung gitu ya. Walaupun Anda tidak sedang menelepon seseorang, atau walaupun Anda tidak sedang berbicara kepada binatang atau peliharaan Anda, walaupun kita berada di antara benda-benda yang Anda sebut mati, sesungguhnya di alam semesta ini kita tetap saling terhubung. Sadar atau tidak sadar, menyadari atau tidak menyadari, kita itu terhubung oleh yang namanya vibrasi. Apa itu vibrasi? Vibrasi. Vibrasi itu getaran energi. Kurang lebih seperti signal. Lagi saya mengambil contoh handphone. Vibrasi itu seperti sinyal handphone yang memancar. Nah, jangan Anda menganggap bahwa interaksi kita dengan manusia yang menggunakan suara. Tahukah Anda, suara itu ditangkap oleh sensor di telinga, itu berbentuk vibrasi, berbentuk frekuensi. Ditangkaplah oleh sensor di telinga, sehingga telinga mengirim pesan ke otak juga melalui vibrasi. Suara itu hanya vibrasi, hanya getaran energi. Lalu juga kalau kita melihat, yang terjadi sebenarnya ketika kita melihat benda tersebut memancarkan energi, memancarkan vibrasi, ditangkap oleh sensor yang begitu kompleks di mata kita, lalu mengirimnya ke otak tetap melalui vibrasi. Lalu kita terhubung dengan benda mati. Iya, Anda jangan kira benda mati itu tidak memiliki interaksi dengan kita. Nah, saya contohkan begini. Kalau Anda biarkan rumah dalam keadaan kosong, tidak dihuni gitu ya, apa yang terjadi? Dalam periode waktu yang singkat, benda mati itu, rumah itu akan ambruk, akan rusak. Tetapi rumah yang sudah hampir ambruk sekalipun, kalau ditinggali, justru akan jauh lebih kuat, lebih bertahan lama ketimbang rumah yang kelihatannya kuat tetapi tidak dihuni. Anda bisa melihat di sini bahwa manusia yang menghuni bangunan tersebut memiliki efek kepada benda mati. Nah, saya mau katakan kita saling terhubung satu dengan yang lain, baik dunia di planet bumi ini dan bahkan keluar sana, semua terhubung dalam bentuk vibrasi atau getaran energi. Ini yang harus kita pahami. Oke, sekarang kita kembali ke mesin pembuat realita tadi. Anda boleh menyebutnya sistem ini takdir, atau Anda boleh menyebutnya ini
nasib atau apapun yang sesuai dengan dasar keyakinan Anda. Tetapi yang pasti yang harus kita sama-sama pahami adalah ada suatu sistem yang membentuk realita, yang membentuk keadaan itu menjadi sebuah realita yang tersaji bagi kita semua. Setiap orang, setiap kita itu memancarkan vibrasi energi yang berbeda, sinyal yang berbeda kepada yang disebut mesin pembuat realita tadi. Nah, maka dari itu realita yang tersaji, kenyataan yang terbentuk di dalam kehidupan real kita itu berbeda. Yang tadi sudah saya jelaskan, di masa krisis ada orang yang justru malah mengalami peningkatan, ya, lebih sehat, lebih kuat, lebih produktif, lebih bersinar katanya. Tetapi di satu sisi ada yang sakit, ada yang bokeh, ada yang galau, ngenes gitu ya. Nah, periksa diri Anda saat ini, Anda berada di golongan yang mana? Ya, jangan sampai berada di golongan yang ngenes. Ya, kalaupun berada di golongan yang ngenes, ya, Anda bersyukur bahwa Anda dapat menemukan video ini, karena berarti sang takdir ingin atau menghendaki Anda segera beralih ke golongan yang tadi itu ya, yang justru mengalami peningkatan gitu ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya Anda dan saya membuat realita atau kenyataan di hari esok menjadi sesuai harapan, menjadi lebih indah, menjadi lebih produktif, menjadi lebih bernilai. Nah, ini yang kembali saya tegaskan, ini bagian pentingnya nih, ya. Lebih baik, lebih sehat, lebih ganteng, lebih makmur, lebih damai, lebih apa lagi? Ya pokoknya lebih lah ya. Ya lebih berat badan jangan berlebih ya. Berat badan ya cukup kayak saya ini. Tahukah Anda bahwa di dalam area tubuh manusia kita ini nih, segelempang tubuh kita ini, ada satu bagian yang paling kuat memancarkan yang disebut vibrasi tadi, yang memancarkan getaran energi yang paling kuat. Apa Anda sudah tahu di mana letak itu? Ya, saya kasih tahu. Letaknya adalah di heart atau jantung, ya. Disinilah tempat manusia memancarkan energi ke alam semesta ini. Disinilah letak kita memancarkan signal ke alam semesta pembuat realita tadi. Di jantung hati inilah tempat adanya yang namanya feeling. Ya, makanya orang kalau mau mengekspresikan sesuatu, ya orang yang pacaran nih biasanya memakai ekspresi perasaannya itu dengan gambar jantung hati gitu ya. Nah, jantung atau hati ini adalah tempatnya feeling, tempatnya perasaan, tempatnya emosi, mood. Saya ingin Anda menggarisbawahi benar-benar bagian ini. Karena saat kita menyadari atau tidak, hati kita, jantung kita, feeling kita itu memancarkan sinyal ke alam semesta, ke sang takdir, ke sistem kehidupan tadi. Nah, bahayanya kalau kita senantiasa dalam keadaan feeling yang bad vibe, itu akan menghasilkan realita buruk, feeling yang buruk, suasana hati yang buruk. Anda harus mengerti, itu akan melahirkan, akan menciptakan realita-realita buruk di kemudian hari dan bahkan seterusnya kalau Anda tidak mengganti feeling tersebut. Nah,
bad vibe atau vibrasi buruk, getaran buruk, sinyal buruk akan menghasilkan realita yang juga buruk di kemudian hari. Nah, good vibe atau vibrasi yang bagus, feeling yang bagus, mood yang bagus juga akan menghasilkan realita yang bagus di kemudian hari. Harus benar-benar kita concern di bagian ini. Makanya Agi mengatakan jagalah hati, jangan kau nodai, jangan kau kotori. Hati adalah bagian penting yang menentukan realita di kehidupan esok dan seterusnya. Jadi, kalau realitamu hari ini lebih banyak yang buruknya, jangan pernah menyalahkan pihak lain. Ya, semua orang kamu salahkan. Pasanganmu kamu salahkan. Bosmu kamu salahkan. Pemerintah kamu salahkan. Siapa lagi yang disalahkan? Lingkungan disalahkan. Menyalahkan lebih banyak orang. Jangan, periksa kembali ke dalam diri Anda sendiri. Kalau hidupmu buruk hari ini, tanya, lihat hatimu. Apakah sudah memiliki hati yang bersih? Ya, karena yang tadi saya bilang tadi, kalau hatimu memancarkan energi buruk, maka keadaanmu buruk. Kita tentu ingin kehidupan kita baik adanya. Biarlah yang kenyataan buruk yang sudah terjadi, ya sudahlah terjadi. Tetapi tentu kita ingin sebagai manusia yang mulia, yang diberi akal kebijaksanaan, ingin kedepannya hidup kita, realita kita hanya yang baik-baik saja ya, sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan Sang Pencipta tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dua hal ini yang harus menjadi concern utama Anda. Yang pertama adalah mindset, pola pikir. Nah, hal yang kedua yang harus menjadi perhatian serius adalah hati. Kenapa dua hal tersebut? Begini, tadi saya sudah bilang bahwa organ tubuh yang paling kuat memancarkan energi vibrasi kita adalah heart, adalah hati. Nah, di dalam hati yang tadi saya bilang tersimpan sebuah perasaan, sebuah mood, sebuah feeling. Nah, tetapi feeling dan perasaan itu disuplai oleh otak kita, oleh cara pikir kita. Nah, makanya penting dua hal ini. Pertama, pola pikirnya harus benar dulu. Ya, ketika Anda memikirkan suatu hal, pastikan Anda men-setting sedemikian rupa hal tersebut hanya hal yang baik. Contoh begini, di dalam masa krisis ini, Anda lebih sering merasa takut apa merasa berani? Anda lebih sering merasa ketakutan, kekhawatiran, galau, atau optimisme? Di masa seperti ini, Anda percaya Anda akan mengalami kekurangan atau mengalami kelimpahan? Pilihannya ada di kita. Mindset, pola pikir. Kalau Anda berpikir suatu hal itu baik, dan kemudian pola pikir yang sudah terbentuk itu dikirim ke hati, hati akan menghidupi pola pikir kita. Kalau pola pikirnya keliru, memikirkan hal-hal yang menakutkan, memikirkan hal-hal yang negatif, memikirkan kekalahan, memikirkan keterpurukan, maka yang terjadi di sini sedih, galau, takut, pesimis. Wah, kalau begini ini gue bakalan auto miskin nih. Kalau begini nih gue bakalan sakit nih, kena virus nih.
Kalau keadaan begini terus nih, bangkrut gua nih. Hei, itu pola pikir, hati-hati. Penting menjaga pola pikir, memandang suatu hal harus baik. Karena dari pola pikir turun ke hati. Di dalam hati diproses sebuah perasaan, mood, feeling. Dan feeling itulah yang kemudian dikirim kepada mesin pembuat realita. Terjadi seperti apa yang Anda pikirkan, seperti yang apa Anda rasakan, ditangkap oleh realita, oleh takdir, dan akan terwujud di dalam kehidupan Anda. Ini bagian krusial, bagian yang sangat penting. Anda boleh mencatat ini baik-baik atau putar ulang video ini berulang-ulang. Ya. Jadi kesimpulannya di video kali ini, kalau Anda ingin membuat realita bagus di kemudian hari, di esok hari, di masa depanmu, dua hal tadi menjadi perhatian serius. Mindset dan hati. Kalau Anda sudah mengawasi dengan benar-benar apa yang menjadi pikiranmu, pola pikirmu, dan menjaga hatimu, maka selebihnya biarkan sistem kehidupan atau mesin pembuat realita, ini bahasa saya, yang mengerjakan tugasnya berdasarkan vibrasi, berdasarkan signal energi yang Anda kirimkan. Demikian video saya kali ini, kiranya ini membuka wawasan baru, pengertian baru, penerangan baru bagi Anda. Dan mulailah membuat keajaiban dan membentuk kehidupan yang lebih indah. Ya, karena memang hidup ini indah ya. Hidup ini indah. Pastikan klik tombol subscribe dan like. Kalau Anda memiliki pertanyaan atau hal-hal yang perlu dibahas, masukkan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya di dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam.